Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faqala at-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiris sabirin. Amma ba'du. Jamaah ikhwan fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga ini menjadi perantara kita untuk mendapatkan kebahagiaan, ketentraman jiwa serta mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan dari Allah SWT. Kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita kaji bareng-bareng ayat yang saya baca tadi di Muqaddimah surat At-Taubah ayat 122. Ayat ini menjelaskan tentang perilaku orang mukmin atau kebiasaan orang mukmin yang sangat dicintai Allah, yang kalau itu membiasa atau kita lakukan maka kita akan diberi kabar gembira berupa surga. Dan ayat itu ditutup dengan kalimat wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira dengan surga orang-orang yang punya perilaku tadi. Basyirul mukminin ya, ayat itu. Apa saja perilaku orang mukmin yang dipuji Allah, dan ini bagian dari akhlak yang sangat mulia. Yang itu kalau kita lakukan tadi penutupan ayat tadi, kita akan diberi kabar gembira berupa surga. Di situ ada 7 sifat orang mukmin atau perilaku orang mukmin yang sangat dicintai Allah. Yang pertama adalah at-taibun. Mereka suka tobat. Taibun itu terbiasa, dikit-dikit tobat. Bukan tobatnya dikit nih, dikit-dikit tobat. Pokoknya tiap hari tobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Amalan ini memang betul-betul membuat Allah itu sangat cinta. Orang itu sebanyak apapun dosanya, kalau dia mau tobat, Allah itu sangat suka dengan orang itu. Kebalikannya, orang walaupun dosanya cuma sekali, tapi dia nggak mau tobat, dan dia ulang-ulang itu, maka statusnya kayak iblis. Iblis itu kan dosanya jane cuma satu aja, jenisnya itu cuma satu, sombong. Dia merasa lebih baik dari Adam, suruh sujud nggak mau. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah, gitu kan. Kemudian karena sombongnya kemudian dia nggak mau sujud. Yang menjadi masalah itu bukan sedikitnya dosa atau variasinya. Kalau dikalkulasi, iblis itu dosanya satu jenis dan cuma sekali. Ya, sementara kita dosanya variasinya banyak, jenisnya banyak dan diulang-ulang lagi. Tapi kenapa kemudian Allah tetap cinta kepada manusia? Dalam hal ini diwakili Nabi Adam ya, karena Adam berbuat dosa kemudian dia menyesal dengan mengatakan Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tapi ketika iblis suruh sujud dia menolak, malah sombong ya. Anna khairum minhu, saya kan lebih baik dari Adam. Itu makanya taubat ini memang Masya Allah hal yang sangat dicintai Allah. Sampai antum kalau ngomong istighfar gitu, astagfirullah ya Allah, itu jadi saya mohon ampun atas dosa-dosa saya ya Allah dengan kalimat astagfirullah wa atubu ilaik. Itu kalimat ini menjadi pundi kekayaan nanti di surga. Nabi mengatakan al-istighfar kanzun min kunuzil jannah. Istighfar itu menjadi pundi kekayaan ya, yang kalau dikalkulasi itu seperti peti-peti emas. Makanya kejutan pahala yang terbesar bagi orang mati itu adalah istighfar dari anaknya. Makanya jangan dianggap sepele loh, kita nggol istighfar. Nah, antum punya anak gelem mengistighfarkan orang tuanya, itu menjadi kejutan pahala terbesar untuk orang tua. Jadi yang paling dibutuhkan orang tua ketika di alam kubur itu cuma satu tok, istighfar anaknya. Maksudnya istighfar anaknya itu mengistighfarkan orang tuanya itu loh, karena itu jadi pundi kekayaan yang paling mahal. Sampai ada dalam hadis itu ketika orang tua di alam kubur ngerti-ngerti dapat pahala yang besar, sampai dia itu terbelalak kemudian mengatakan min aina hadza kulluh, ini pahala dari mana ini semuanya? Ternyata malaikat mengatakan min istighfari auladikum, itu dari istighfar anakmu. Neng yo antum aja ngimpi anake gelem mengistighfarkan kita, nek bocah kuwi ora saleh ora bakal iso. Makanya ciri-ciri anak soleh itu mendoakan orang tua kan, waladun solihun yad'ulahu, karena nek ndongake ketoke ora jelas itu bukan bocah soleh.
Maksudnya bocah nek ora mudeng agama, sik kerjane nggur kledreng-kledreng kaya ngono kae. Aneh. Kayak boro-boro kok ndongake wong tuwa. Kan ndonga nggo awake dhewe ra iso cah-cah kaya ngono kae ya. Kerjane pacaran nglakoni dosa ngono istighfar nggo diri sendiri aja enggak bisa, pomene kok mengistighfarkan orang tua. Makanya saurunge mati di briefing ngono lah anak-anak kuwi. Dikandani le ngene-ngene. Kowe krungu tausiah. Oh, wong bumbang mau perang. Sik dibutuhke wong tua ki istighfar. Kok aku mati aja lali bar salat ki ndonga nggur ngomong Robbi Firli wali-wali daya. Ora keringetan ngono kuwi. Nggur koyo ono ora gelem gebuangeten ora tak warisan sisan ngono. Dadi sisan ditanting ngono ki kira-kira kowe engko gelem istighfar ki ora gelem ki karuane ki. Engko kok ora tak keke kowe tak dual ngono. Mendingan saurunge mati tak dol sik tak dumke janda-jandae mending ngono tibane. Kok baekmu malah kowe ora ndongake iki terus apa duwe anakan kaya ngono kuwi. Ngono sisan. Jadi ben mikir bocah kuwi. Maka kita juga jangan lupa mengistighfarkan orang tua. Karena istighfar itu bentuk penghambaan permintaan maaf kita kepada Allah Ta'ala. Mbok dosanya sebanyak apapun toh, selama mau istighfar itu tetap dicintai Allah. Dalilnya Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat cinta dengan orang yang bertobat. Jadi dosa tobat meneh, walaupun diulang-ulang kalau dia tobat itu tetap dicintai Allah Ta'ala. Karena dosa itu termasuk sandangan wong urip ya. Dan orang yang baik itu bukan berarti kok nggak pernah dosa. Sebenarnya dosa kan ndang njaluk ngapura gitu aja. Sama rahimahullah kata Ibnul Qayyim, manusia itu terus berada di atas kebahagiaan dan dia tetap akan masuk surga. Ya, selama dia melakukan 4 hal. Apa itu? Kata beliau, inna min alamati sa'adatul mar'i al-arba'ah. Yang membuat manusia tetap bahagia itu 4. Idza utiya syakara, kalau pas dapat nikmat syukur, wa idza ubtuliya sabara, ketika pas diuji sabar, wa idza ata'a istamara, kalau pas taat dia istiqomah atau melanjutkan terus. Kemudian yang keempat apa? Idza adnaba istaghfara. Kalau pas dosa istighfar. Kan 4-4-nya itu kendaraan ke surga. Karena ngepaske keadaannya apa gitu loh. Misalnya pas sugih, wah, kendaraannya syukur. Pas melarat, kendaraannya sabar. Pas dosa istighfar gitu. Karek ngepaske lho jane iki. Nek ngerti ilmune kok karek ngepaske iki mong. Sama rahimahullah, jadi itu nomor 1 banyak istighfar itu kebiasaan orang yang mukmin, kebiasaan yang sangat dicintai Allah. Yang kedua, Pak, ayat itu dilanjutkan al-abidun. Kebiasaannya itu getu dalam ibadah. Abidun itu taat dalam ibadah. Senengannya ibadah, kebajikan. Pokoknya ada amal kebaikan apapun dia lakukan. Pokoknya selama iso, selama saya longgar, selama saya nomu di pol-pol kita nanti nggon kebaikan di pol-pol gitu. Nanti engko nek kesel wis karek leren, sesuk pulih meneh, ngepol lagi meneh. Masalahnya padha Pak jenengan di pol-pol ki nggo ibadah apa ora ki tetep tuwa, tetep mati kok ya. Tetep lara. Makanya mumpung sik sehat, mumpung sik enom, mumpung sik urip itu di pol-pol ki. Kesel ya padha wae antum ibadah apa ora tetep kesel. Cuman kan bedanya gini, nek kita capek dalam beribadah, itu capeknya itu capek yang berpahala. Terus seneng walaupun keselnya itu membahagiakan. Nek misalnya untuk maksiat, itu walaupun kita seneng kuwi, alah nggur jaba nih, tapi aslinya dia tersiksa. Dan orang itu kalau nggak mau capek-capek nenggon kebaikan, itu nanti hukumannya dilalai kuwi, digawe kesel tapi nenggon keburukan. Itu memang begitu kata Ibnu Taimiyah, malam yaqbalul haq ibtalawah biqubulil batil. Siapa yang menolak diajak kebaikan, nanti malah hukumannya nenggon keburukan gelem nampa. Sampai ada kalimat beliau itu gini, an-nafsu idalam tusghiluka bitta'ah saghalat bil maksiyah. Jiwa kita ini Pak, kalau nggak disibukkan dengan ketaatan, nanti sibuknya nenggon keburukan. Antum sibuk nang kebaikan itu ora sempet nglakoni keburukan. Nek kita itu malah nggak mau nglakoni kebaikan, akhirnya repot dhewe, sibuk dhewe nenggon kemaksiatan. Makanya kita latih untuk seneng dengan kebaikan. Nanti ben ora seneng nenggon maksiat. Jangan tonton orang-orang sing golek kesenengan nenggon maksiat. Kuwi masalahke wonge wis ora seneng nenggon kebaikan. Ngaji ngene ora seneng, akhirnya senengane nang dangdutan. Ngono kuwi mang hukumane ngono kuwi. Nek antum itu wis seneng nang kebaikan kok nang keburukan wis ora pati seneng. Menawa nggon pengajian ki digawe sik nyenengke ngono kuwi. Misale ben senenge ya metu ingkung ngono kuwi kan seneng to. Nek ora ngono ben seneng meneh. Apa kopi ireng ngono kuwi kabeh kopi dhewe-dhewe terus ben seneng meneh.
ngajine aja suwe-suwe. Nah, maksudnya nek kesuwen kan ora seneng to, nek kesuwen ora seneng to niki. Nah, ya ngono aku ngisike ben senenge ora patek suwe. Nek meh-meh isak tak tutup langsung ya. Nah, masalah kesuwen nek teko isake kesuwen ya. Pengajian itu penting seneng ngono tok wae. Untuk ilmu sidik seneng. Itu memang kita diperintahkan seneng nang kebaikan. Jangan sampai kemudian nanggon kebaikan ku hawane ku digawe sik ora nyeneng nang masjid, aturane ketat banget. Ora entuk turu nang masjid ora entuk turu ketok ya piye ngono ya ta. Aturane kok banget ora entuk apa-apa ya. Akhire suasanane nang masjid ki horor. Dadi ora penak. Nggon masjid nggon kula digawe sik nyaman banget ngono. Kira-kira karpete ki kurang empuk, ngisore kok strupung. Wah, ben mendul-mendul ya. Terus kira-kira nang masjid kesuwen ora nek cagak lek ngono tuku dispenser sik apik kae. Dadi gawe kopi ngono karek mejet ngono kuwi. Itu jadi ben bahagia itu nang masjid itu. Nah, itu ya yang kedua, orang yang perilaku orang mukmin yang sangat dicintai Allah itu adalah abidun. Mereka terbiasa melakukan ibadah kebaikan. Pokoknya terus dipol-pol ke dalam kebaikan. Yang ketiga apa? Hamidun. Hamidun itu senangannya bersyukur. Bersyukur lewat lisan alhamdulillah, lewat anggota badan ya ketika dapat rezeki dia syukur. Pokoknya syukuran. Pokoknya ciri-cirinya orang yang sering bersyukur itu lisannya sering mengucapkan alhamdulillah, kemudian hartanya sering digunakan untuk ya syukuran. Misalnya dua anak ya toh, alhamdulillah syukuran boleh kambing, makanya akikah. Kemudian anaknya payu ngejabi anak boleh kambing ya toh, pokoknya bentuk syukuran itu sering syukuran itu. Omahe jadi syukuran meneh boleh kambing. Kemudian apa untuk rezeki apa, wah syukuran meneh iki pengajian ya toh. Orang boleh kambing gitu, bentuk syukuran-syukuran gitu. Kalau misalnya rezekinya nggak terlalu gede, tetap syukuran walaupun kecil. Saya punya teman itu biasanya nek dino setu WA iki, ning kok wingi ora. WA ki biasanya, "Monggo Pak, teng lokasi kebakaran." Kebakaran pun di kebakaran Pak Pur. Nggih. Aku curiga kok pendak setu ngono ki tak takoki. Kok WA-ne pendak setu ki dengan kula anu nek glidik niku gajiane kan setu. Biasane nampa 1,5 juta ngeten niku sik 100 ki anggarane nggo syukuran. Nah, syukuran kan ngundang apa mangan ustaz-ustaz sik rada guru-guru. Nah, sik dipilih aku ngono baru ke wong guru ngono kuwi. Mangane akeh ngono tapi ora patek ketokan. Itu jadi bentuk syukuran. Karena nggur 1,5 juta nek potong kambing ya boncos ya wedhus regane 2 juta itu gajine 1,5 juta. Tapi itu bentuk syukuran gitu tuh memang kebiasaan orang mukmin dulu yang sangat dicintai Allah loh Pak. Terus antum ya membiasakan walaupun kena musibah apapun kebiasakan tetap bersyukur. Karena ya syukur itu membuat tenang, membuat cukup gitu ya Pak. Orang itu sebanyak apapun kalau nggak syukur tetap enek kurang. Maka syukur melahirkan cukup, qanaah, kemudian kufur melahirkan rakus. Makanya orang kalau banyak bersyukur jadi cukup, dan orang itu kalau nggak bersyukur jadi kurang terus. Makanya ya salah satu nasihat dari Syekh Wahab Al-Munabih, beliau mengatakan bahwa asyakir, orang-orang yang bersyukur, ghaniyun fa in kana fakiran. Dia itu sebetulnya kaya raya walaupun orang nonton dia miskin. Kebalikannya orang kalau kufur ya maka dia tuh melarat walaupun hartanya banyak. Coba duitnya akeh nih dia nggak bisa bersyukur kan jadi kurang terus. Untuk kurang meneh tambah akeh mah tambah kurang. Untuk duit mah tambah kurang meneh. Jadi pikirannya ke liyane duit terus jadi sebanyak apapun ya tambah kurang terus. Makanya jadi melarat. Coba kalau disyukuri akhirnya jadi cukup. Bapak nek gak bersyukur terus duwe mobil enek model anyar meneh tuku meneh, anyar nglumpuk meneh tuku meneh. HP sapi enek model anyar meneh tuku meneh. Kapan dadi wong sugih? Saben anyar nglumpuk tuku meneh, anyar nglumpuk tuku meneh. Lah ki nuruti ambisi kaya ngono kuwi. Sik ora tau bersyukur ki kurang terus. Makanya itu nggak akan bahagia kayak gitu itu. Maka biar bahagia ya caranya membiasakan untuk bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun sakit itu ya. Jenenge ditakoki pripun kabare walaupun lagi gerges-gerges apa lagi aras-aras jenengan jawabe alhamdulillah. Yo gerges ning alhamdulillah. Tetep kalimat alhamdulillah itu disampaikan terus itu loh.
Ini jarane bar kecelakaan Pak. Nggih, tapi nggih alhamdulillah. Tetep ngono. Alhamdulillah ngriki. Ora mboten lara nggih. Ya rada lara ning alhamdulillah ora ngasih patah tulang. Jane patah tulang alhamdulillah sik patah mbur siji ora kabeh. Ngono tetep ada terus yang disyukuri. Ngono. Insya Allah nanti akan bahagia kayak gitu itu. Karena level orang ketika kena musibah ini ada 4 level. Yang tertinggi itu level syukur. Kena musibah kok syukur coba. Itu. Level paling bawah itu naihah. Kalau di kitab Minhajul Qasidin ini ya orang kena musibah itu level yang paling parah itu namanya naihah. Meratap akhirnya untuk dosa pahalanya hilang ya tetap kena musibah. Level di atasnya baru sabar. Sabar itu mabet nih ngempet ngono ditahan-tahan gitu. Nah, itu lumayan itu untuk pahala karena sabar. Tapi itu masih di bawah level 2, ada di level di atasnya namanya ridho. Ridho ku kena musibah wis enteng. Le nompong ngono ora nganggo ngempet. Nek sabar kan abot ning disabarke gitu. Kuwi sik abot. Nek ridho ku wis ora abot wis ya to. Misale HP ulang ku nek sabar ku wong ku abot le nahan ning sabar gitu loh. Tapi kalau ridho itu wis enteng ngono. Nah, tertinggi apa? Syukur. Walaupun kena musibah tetap bersyukur. Kecelakaan ya tetap bersyukur. Alhamdulillah orang mati. Alhamdulillah ya toh. Gara-gara ini ki soleren. Alhamdulillah. Konco-konco biasanya rata jedul kabeh. Alhamdulillah ki gula entek ki malah untuk gula setengah kintal. Alhamdulillah. Pengiran di duit iki malah di duit. Nah, kecelakaan ngono ki operasi ini 2,5 juta. Tibake kanca-kanca sik endak-endak do ngamplop iki entuk 3 juta seperempat malah bati iki. Nah itu kayak gitu itu kan perlu disyukuri to ngono kuwi. Iya. Iku urung dosane sik rontok barang lho nek sabar kan dosane rontok. Nah gitu. Nah ini kebiasaan yang ketiga. Yang keempat apa? Ayat itu dilanjutkan as-saihun. Ini perilaku dan kebiasaan orang mukmin yang sangat dicintai Allah itu adalah orang yang sering siahah. Siahah itu sering keliling-keliling, sering safar, sering rihlah. Kata Allah, fasihu fil ardi. Hendaklah kamu sering keliling ke muka bumi. Banduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Terus kamu lihat ya kebesaran Allah dan lihat akibat para pendosa. Itu. Jadi siahah itu sering keliling dalam urusan dakwah kebaikan. Jadi siahah itu ya rihlah. Rihlah itu disebut siahah itu gini, rihlah syar'i. Kan nek nggur lunga-lunga piknik traveling ngono ki ya ngentek dari duit tok. Jadi rihlahnya itu rihlah syar'i. Bentuk rihlah syar'i itu apa? Minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, kayak minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu kan memang rihlahnya gitu. Misalnya antum lunga nang Masjidil Haram, baru nang Masjidil Aqsa, baru nang Masjid Nabawi, nang Masjid Kuba, masjid itu ngono parane kabeh. Masjid api-api gitu. Kalau tujuannya masjid ke masjid itu buat duit piro itu tetap syar'i dan itu pahalanya gede. Terus yang kedua rihlah syar'i itu adalah thalabul ilmi. Misalnya nuntut ilmu ke Yaman, kemana pengajian di mana. Wah iki enek daurah iki nang Bogor mangkat. Oh iki enek acara kajian nang Jakarta mangkat hitung-hitung numpak sepur atau numpak sepur ku enek jalaran. Wah iki enek enek acara tausiah nang di misalnya Makassar, wah kesempatan numpak pesawat ngono gitu. Jadi sering keliling-keliling karena sabar atau yang ketiga karena dakwah. Nah itu rihlah syar'i itu kayak gitu itu. Insya Allah kalau sering sabar itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan orang yang sering keliling-keliling rihlah itu nggak akan pernah kekurangan rezeki, dia juga nggak akan khawatir karena dia akan ditambahkan ilmu, pengalaman, kebahagiaan. Antum ngerti orang Quraisy itu diangkat derajatnya ternyata bukan karena Ka'bah itu ada di suku Quraisy atau Quraisy itu suku Arab yang bahasanya paling fasih. Ternyata itu cuma tambahan-tambahan yang paling pokok. Orang-orang Quraisy itu diangkat derajatnya karena mereka punya kebiasaan apa? Rihlatas syita'i wasyaib. Kan ayatnya gitu, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wasyaib. Orang Quraisy itu punya kebiasaan rihlah musim panas, rihlah musim dingin. Musim panas itu mereka biasanya ke Yordan, yang musim dingin ke Yaman. Nah, dipikir tahu kok. Nek pas ketiga musim panas ya wegah kuatir ireng, nek mas musim rendem hujan ya wegah kuatir kipli-kipli. Nah, terus kapan le lunga itu wong sume yang berketiga karo rendem. Nah, jadi
mulek kayak ora pernah ngerti dunia luar. Nah itu makanya ciri-ciri dan perilaku orang mukmin ini gaya hidup orang soleh loh. Gaya hidup orang soleh itu sering keliling-keliling. Ya toh, orang nek sering keliling itu koncone oke, rezekine oke, pengalamane oke, wawasane oke, relasine oke, kebahagiaannya udah ditambah terus. Kata Imam Syafi'i, orang yang sering rela itu diberi 5 keistimewaan. Ini sudah sering saya sampaikan itu. Tambah ilmu pengalaman, tambah rezeki kekayaan, tambah teman dan relasi, tambah rasa senang dan kebahagiaan. Kemudian tambah ngerti tradisi dan etika berbagai daerah. Ya, itu. Makanya ukuran kesuksesan, ukuran ilmu, ukuran kekayaan, ukuran rezeki, ukuran pengalaman itu dari banyaknya tempat yang dikunjungi. Masuk urip pisan kok urung pernah ngerti Mekah, urung pernah ngerti Jakarta, urung pernah numpak sepur, urung pernah numpak pesawat, urung pernah numpak bis dawa, urung pernah numpak kapal. Nah, sisi jen. Ngerti tua, ngerti mati. Lah ngerti apa-apa. Ya lah. Sakit. Boleh pisan ngono ki dinikmati. Dulu tuh orang simpen tok getun jenengan kok. Ngono. Basan mati duitnya dienggo wong liya, kayaknya ada sing pertentangan golek basan mati duitnya dipek wong liya. Makanya mumpung belum mati, itu dinikmati. Termasuk cara menikmati ya rezeki itu paling kerasa itu nek jenengan tindak umroh atau apa itu betul-betul bisa menikmati hasil. Pertentangan bendino nyambut gawe itu paling ora ke neng kono iso leren, iso ngibadah sak seneng-senenge, iso turu nang hotel, iso mangan nang restoran, ngerti gedung dhuwur-dhuwur ya toh, ngerti wong sak alam donya. Nah itu tuh bersyukur banget iso entuk pahala gede, dongane dikabulke, iso ndawokke umur, iso tolak melarat. Wah, ngono kuwi nek umroh ki iso tolak melarat tenan lho kuwi. Kok demane mana aku nek ora dikon Mas Azri ngisi kene ora wis mangkat meneh lho wingi. Gandeng dikon ngisi ya dadi rasida. Masalah aku urung sida daftar ya dadi rasida sisan. Itu tuh penting lho ngono-ngono kuwi ya. Itu ya. Jadi as-saihun biasakan untuk sering siaha, keliling-keliling. Nanti tempat yang kita tuju itu, semua bumi yang kita tuju itu menjadi saksi kalau untuk kebaikan. Makanya saya pas safari dakwah ngono ki walaupun wis tuwek ngene iki tak ijoni ngono. Misale wah kesempatan ini. Muter-muter kayak kemarin kangean. Masa sasi kok nang Madura ping pindho wae. Oh safari dakwah ya lah. Masih tele-tele ngono ku ngliwati berapa pulau wae. Pak kapal numpak pesawat cilik bareng lho. Ya kan dereng pernah tak numpak pesawat cilik kuwi dari Pagerungan sampai Sumenep kuwi. Itu kapasitasnya nggur wong 16 sak supire kae. Weh lah. Masih woli-woli kaya ngono ki aku teratapan nek kuwi jan. Nggur pesawat gede ngono ya niku pesawat cilik kayak gitu tuh. Nah itu makanya Masya Allah itu kalau orang kayak seumur hidup itu umur itu bumi Allah itu luasnya. Jadi ini bagian dari kebiasaan orang soleh. Itu. Kemudian yang kelima ini di ayat itu dilanjutkan perilaku orang mukmin itu apa? Atau kebiasaan orang-orang soleh itu ya. Ar-raki'una sajidun. Mereka biasa rukuk sujud, jadi memperpanjang rukuk, memperpanjang sujud, menikmati rukuk sujudnya. Nah, dia kan sholatnya mah cepet-cepet gitu, jadi ndang opo ngono lho. Ini istilahnya kaya ibadah kan kenikmatan lho, kaya jenengan duwe panganan enak, kudune kan panganan enak kuwi enak banget iki duwet-duwet dinikmati, ora kok mau panganan larang-larang oleh pesen. Coba misalnya pesen chef terkenal ya, yang dia itu bayare koki termahal se-Indonesia aja bayarannya 2 juta, gur bayar wong itu, orang masak ini sak piring ngasih 4 juta, kan ada artis tuh, ya toh, gur masak ini sak piring itu bayarnya 4 juta, bayarnya tukang masak itu karena chef kelas nasional ngelui, kayak siapa sih tukang masak, jadi juri itu bayar itu orang juta, ya toh. Nah kemudian masak sak piring enake kaya ngono kuwi, pati-pati ngundang tukang masak khusus sing paling profesional. Kok panganan terus dicepet-cepet ke budu ndang teh. Kudune kan saking larange panganan kan duwe-duwe dinikmati ya to. Ngono kuwi to kudune. Sama antum ibadah kan kudune nikmat, rukuk sujud itu kenikmatan. Ya, itu kudune dinikmati. Itu sujud kuwi mah disuwek-suwek kesisan.
Ya toh, kecuali nek dadi imam aja disuwek-suwekke mburine iso kemeropok ngono iki. Nek pas salat sunah dhewe ngono diperpanjang rukuk, perpanjang sujud. Karena fungsi sujud itu ya ada dua. Pertama akan mengangkat derajat kita. Karena semakin kita merendah kepada Allah, kata Nabi, wa may yatawaddu ahadan lillah illa rafabi. Tidaklah orang yang semakin merendah dan titik rendahnya manusia di hadapan Allah itu ketika sujud sampai dia tuh rela meletakkan kepalanya di bawah pantatnya demi menghadap Allah SWT itu kayak gitu. Itu semakin kita merendah kepada Allah semakin mulia, semakin terangkat. Nek kita sering disepelekke di masyarakat perbanyak sujud ora kok tuku mobil api, enggak, aku nek mobil sepelekke aku tuku mobil api direwangi ngutang-ngutang ben wong desa ora nyepelekke. Lah mbok mobil api to nek teranah wonge kelakuane dugal ya tetep disepelekke. Tapi nek dia perbanyak sujud itu akan dimuliakan Allah Taala. Yang kedua apa? Wajahnya akan dibikin wajah-wajah yang soleh. Jadi memang Allah itu tampakkan kesolehan itu di wajahnya lewat sujud itu. Jadi kalau kita pengen tampak bekas-bekas sujud itu ternyata bukan di batuk, di wajah. Kan kita kadang-kadang ngetok wonge rajin sujud ngono lek sujud apa di gosrot-gosrotke ben ireng. Wah, iki ketok tukang sujud iki bathuke ireng iki. Ya, nek aja nyalahke bathuk ireng karo bathuk ireng itu karena biasa sujud memang efeknya kadang-kadang bathuknya ngasih ireng ngono kuwi lho. Ning bukan berarti itu tanda banyak sujud. Ada orang yang sujudnya banyak tapi bathuknya ora ireng, tapi kelihatan bukan di bathuknya tapi di wajahnya. Orang kalau biasa sujud itu ya itu kelihatan wajahnya itu wajah-wajah soleh. Ini termasuk keajaiban dan anugerah Pak dari Allah Ta'ala. Allah itu memberikan keajaiban dunia Pak. Allah tampakkan kesolehan lewat wajahnya. Dan Allah juga bisa memberikan ya, tanda para pendosa itu deteksi dari wajahnya juga. Kan ayatnya simahum fi wujuhihim min asari sujud. Akan tampak di wajahnya bekas-bekas sujud. Dan kebalikannya para pendosa itu bisa dideteksi dari wajahnya juga. Tu'raful mujrimuna bisimahum, akan ketahuan para pendosa itu dilihat dari wajahnya, kata Allah gitu. Misalnya iki ketoke pecinan, ketoke jenggoten tapi tibake mesum apa ki wajah dongke, iki wajah maling, iki wajah klenik, ketok lho, wajah klenik, wajah dongke, wajah begal, wajah pengkhianat lho kelihatan ketok lho, tenan. Kok rupa-rupane lho ketok iki. Coba jenengan tonton iki, misalnya ada foto ulama, satu ulama Syiah, satu ulama Ahlussunnah. Iki lagi rupane ngono tok ketok. Jenengan nonton Khomeini kae. Kan yo nganggo jubah, nganggo sorban, jenggoten tok. Ning ngerti rupane kan ketok iki wong jahat ngono kan ketok to Pak kae. Ngerti rupane Khomeini kene. Ketuane Syiah kene. Itu kelihatan sekali wajah Syiah, wajah Ahmadiyah, wajah kelompok-kelompok sesat, wajah dukun, walaupun pada jenggote, pada sorbane nek dukun ki kok rupane ki ya ketok kuwi. Sik wajah ikhlas bareng ya ketok. Mulane gini, antum nek duwe bojo, aja ngapusi. Bojo ki sok apal, ngerti rupane ketok iki ngapusi porong ketok. Sik tak tenek rupa-rupamu ki ketoke iki ngapusi iki ngerti. Kalau lagi omongnya plegak-plegu ngene ngapusi kok ndi ngene. Nek wong nek ora jujur ketok ngono lho ya kan. Ini wajah pembohong ngono ketok. Wajah maling bareng ya ketok walaupun melu ngaji tibake nggo ngejolke sendal ngono bareng ya enek ngono ki ketok wajah-wajah ngono kuwi. Maka di sini perbanyak sujud rukuk gitu ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam apa? Al-amiruna bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ajak amar ma'ruf nahi munkar. Ini perilaku orang mukmin itu. Wong nek imane apik, ini awet kedek ben Pak gaya hidup orang soleh. Iku nek ngerti kebaikan pengen ngejak. Terus nek ada kemungkaran itu atine ora nampa. Iki dosa iki ngono ku mesti ngelekke. Masa kemudian ngerti dosa kok diem saja iki imane ra beres ya. Makanya iman yang paling lemah itu, nek dia betul-betul ora iso itu dia menolak dengan hati. Menolak dengan hati itu maksudnya ngetokke ora seneng gitu loh. Itu paling minim kuwi ngetokke ora seneng, kuwi imane paling rendah itu. Nah, yang terakhir apa? Wal hafiduna li hududillah. Dia tetap menjaga aturan Allah Taala, ojo nekat. Jadi hidup itu orang nuruti keinginan ning ngikuti aturan. Walaupun aturan Allah Ta'ala itu kadang-kadang ora cocok dengan keinginan kita. Ning nanti insya Allah di akhirat antum ya tahu karena urip mengikuti aturan, orang nuruti keinginan ku genten di akhirat kabeh keinginan antum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Ning kebalikannya nek uripe
orang ngikuti aturan, ngikuti keinginan, kabeh turuti, saben keinginan kudu turuti. Isok ben yang akhirat kuwi. Orang-orang yang nuruti hawa nafsunya gitu, semua keinginan ora bakal dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Coba antum lihat orang yang masuk neraka ngono kae, njaluk apa lah, rane sik dituruti. Jumlah kok njaluk mangan, njaluk wedang, njaluk mati ora dikabulke. Mlebu neraka ngono ya, sampun ora kuat aku mati wae. Penak meneh mati wae. Ora iso mati sing enggak bisa itu. Gitu nggih, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.